bahwa ada kejadian aneh yang tidak biasa gitu. Lokasi kubur beliau itu ada di tanah yang bebatuan, Kak. Welcome to sahabat Urinada Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Sahabat Urinada, dimana pada part kemarin saya bertemu dengan seorang tamu spesial, dimana tamu itu adalah anak kandung daripada ustadz, guru, dan sahabat bagi kami semua, dimana pada awal sampai akhir kisah hidup beliau selalu menjadi inspirasi bagi semua orang, terutama murid-muridnya. Dan benar saja apa yang beliau ucapkan, beliau mengharapkan meninggal di hari Jumat, dan ternyata beliau meninggal di hari Jumat. Satu lagi yang tidak kalah menarik, cerita kisah nyata dari para penggali kuburnya. Mau tahu seperti apa ceritanya? Mari kita simak penjelasan dari anak-anak. Apa yang Nen rasakan? Mungkin ada keganjalan-keganjalan indah yang Nen rasakan dalam diri Nen selama menjelang kepergian beliau. Jadi namanya kematian, semua kita akan alami, kita hanya tinggal menunggu giliran. Tapi luar biasanya beliau itu sepertinya sudah ada tanda-tanda gitu. Jadi mungkin buat orang beruntung ya dapat tanda-tanda, jadi kita mungkin bisa mempersiapkan diri, mungkin ada wasiat-wasiat yang harus disampaikan jadi tersampaikan, begitu kan Kak? Jadi beliau itu keganjalan indah yang terjadi itu salah satunya setiap ketemu orang terdekat beliau, ya, setiap ketemu orang-orang yang ingin beliau sampaikan pesan-pesan terakhir, itu semua tersampaikan gitu. Jadi hampir semua tersampaikan. Saya sebutkan namanya orang terdekat beliau itu ada banyak, tapi yang tersampaikan pesan-pesan atau wasiat beliau itu salah satunya Kak Zaid. Jadi beliau menitip pesan betul kepada Kak Zaid, beliau bisa ucapkan dengan tenang sambil menangis saat itu. Kemudian beliau sampaikan pesan terakhir kepada adik kami, adik Yayi, itu beliau sempat menyampaikan pesan terakhir yang sangat indah dan untuk melanjutkan perjuangan beliau itu. Ada banyak yang lain beliau menyampaikan wasiat, tapi dua orang ini sepertinya menurut saya yang beliau titipkan pesan untuk melanjutkan perjuangan beliau gitu, untuk mengajarkan Al-Quran. Kemudian keganjalan berikutnya adalah mungkin buat sebagian orang keganjalan ini adalah sesuatu yang biasa atau tidak terlalu penting, tapi buat saya pribadi ini sebuah keistimewaan gitu. Jadi tidak semua orang bisa merasakan gitu. Jadi istimewanya adalah sehari sebelum beliau wafat itu beliau bisikan kepada saya, malam ini malam apa gitu. Jadi saya sampaikan ini malam Jumat gitu. Langsung beliau mengangguk sambil tersenyum. Itu yang baru saya sadari gitu. Beliau menunggu-nunggu hari Jumat itu, dan dikatakan bahwa orang yang meninggal di hari Jumat itu terbebas dari siksa kubur. Semoga beliau betul-betul terbebas dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Dan keganjalan berikutnya, jadi karena beliau sakit ya Kak ya, jadi di tubuh itu ada beberapa tempat yang luka begitu. Tapi ketika dimandikan ada luka-luka yang hilang gitu. Ada luka yang hilang. Ini tidak banyak orang yang saya sampaikan gitu. Jadi ada banyak luka yang hilang. Saya terkejut dan dalam hati mungkin ini salah satu kekuasaan Allah. Gitu. Kemudian keganjalan indah berikutnya itu adalah mungkin kalau boleh nanti saya perlihatkan kepada Kak Uri wajah beliau ketika dikafankan.
itu sangat bercahaya. Saya bandingkan foto ketika beliau sakit dan saat beliau mau pergi. Begitu. Jadi terlihat 10 tahun lebih muda. Terlihat 10 tahun lebih muda dan terlihat seperti tidak ada beban. Tidak ada beban, sudah tidak sakit gitu. Jadi kami yang ditinggalkan sedikit lebih tenang gitu. Kemudian keganjalan berikutnya adalah ketika beliau digalikan kuburnya. Jadi ketika beliau digalikan kuburnya, itu tukang gali kuburnya itu menyampaikan langsung kepada saya, dan bukan satu orang, tapi kurang lebih 2-3 orang yang ikut menggalikan itu menceritakan kepada saya bahwa ada kejadian aneh yang tidak biasa gitu. Lokasi kubur beliau itu ada di tanah yang bebatuan, Kak. Gitu, tanah yang bebatuan, dan biasanya dari cerita penggali kuburnya bahwa ketika ada yang meninggal di sini, kita itu pasti pakai alat untuk membantu menggali kubur karena penuh bebatuan. Tetapi ajaibnya pas kemarin beliau meninggal itu tidak ada bebatuan yang keras. Jadi ketika digali sedikit itu langsung gembur tanahnya ke bawah. Itu sampai orang-orang di sekitar sana katanya ribut karena waktu kejadian karena waktu kejadian kami sedang ada di rumah duka saat itu, dan keluarga orang-orang yang ada di sana lah yang menyaksikan kejadian itu gitu. Dan tanahnya gembur, Kak. Tanahnya gembur. Yang biasanya bebatuan. Iya, yang biasanya bebatuan di bawahnya gembur, seperti alam itu menerima jasadnya begitu. Dan cerita dari keluarga ibu saya itu bahwa ternyata ketika ukuran kuburnya sudah habis tergali, itu seperti ada batu bentuk kasur di bawah. Itu ada batu. Saya baru diceritakan gitu. Jadi ini sebuah keistimewaan buat saya yang menggambarkan bahwa beliau adalah ternyata orang baik-baik seperti itu. Jadi ketika jasadnya ditidurkan di bawah itu seperti sedang tidur di atas bebatuan, batu yang lumayan besar ukurannya gitu. Dan seperti yang kita bisa lihat bersama, mungkin Kak Uri ada saat kejadian ketika beliau meninggal, tidak nanggung-nanggung orang datang, dan rezeki beliau sampai yang jenguk habis-habis. Rezeki beliau sampai akhir itu masih banyak sekali, sampai kita tidak menduga gitu ada orang yang dari Jakarta datang ke sini untuk melihat gurunya gitu. Jadi ada banyak sekali murid-murid yang datang dari berbagai arah yang kita nggak sangka-sangka gitu. Dan ini menggambarkan bahwa beliau orang baik-baik gitu. Kami bersaksi bahwa beliau orang baik-baik gitu.